Pemirsa, malam ini kita ketemu bukan di ALC, tapi di Mata Najwa. Ini pertama kali saya muncul di Mata Najwa. Dan selama ini juga saya tidak pernah muncul di program-program lain. Kenapa Mata Najwa? Karena di mata saya, Mata Najwa itu istimewa. Dan hari ini saya ucapkan selamat ulang tahun ke-13 untuk Mata Najwa. 13 itu angka yang gak disukai oleh orang bule lah. Ya kalau di Indonesia 14, kalau di Barat 13. Tapi menurut saya angka 13 itu angka keberuntungan. Kenapa? Saya punya rumah pertama di Depok, angkanya nomornya 13. Pemirsa, kenapa saya hadir di Mata Najwa? Mata Najwa Shihab itu bagi saya seorang wartawan muda yang potensial pada tahun, ya kalau sekarang udah dewasa ya, ketika milenial, usia milenial. Jadi saya, tadi Erick Thohir bilang tahun 2008 saya udah melamar si Najwa waktu itu. Bukan untuk apa-apa, untuk presenter di TV One. Gagal. Sebelumnya ketika saya jadi pemret saya lupa, waktu di SCTP atau maklum udah tua ya. Atau di AETV. Saya juga udah lamar dia. Walaupun saya udah punya sejawat yang juga sangat berbakat. Ada Ira Kusno, ada Arif Suditomo, ada Retno, ada Rosi Silalai. Itu sejawat saya ketika saya jadi pemret di Liputan 6. Tapi mata keranjang juga, lihat si Najwa, loh kok ikut kita lebih baik juga ini. Ternyata 2 kali lamaran saya itu ditolak. Dan memang dia akhirnya berhasil tampil sendiri tanpa di bawah saya. Dan kalau 10 tahun terakhir, tahun 2010 sampai mungkin 2019, saya katakanlah monopoli news talk show di TV. Dan itu dibuktikan dari 8 mungkin 7 trofi dari Panasonic Award. Dan sebagai pemret juga Liputan 6 sampai TV One waktu itu dapat trofi itu. Tapi ke depan kita perlu yang lebih muda lagi. Jadi menurut saya ke depan Najwa siaplah dipanya untuk news talk show di Republik ini. Kenapa? Karena Najwa bukan hanya tampil, bukan hanya presenter yang tidak ada isinya. Presenter itu baru sukses kalau penampilannya bagus, intonasi bagus, artikulasi bagus. Kalau saya nggak bagus kan. Pengetahuan bagus, tajam, dan tidak hanya satu ilmu. Berbagai ilmu harus dikuasai. Baru bisa berhasil. Jadi tidak hanya sekedar tampil di layar bisa sukses. Tapi isinya harus juga dalam baru bisa sukses.
Dan itu Najwa praktekkan dan akhirnya saya akui bahwa dia sekarang udah sejajar dengan Karni Ilyas. Dan saya berharap dia ke depan lah yang akan menggantikan Karni Ilyas di layar Indonesia. Dan dia akan jadi diva masa depan karena sampai hari ini dia bisa membina yang muda-muda dan dia bisa juga menjadi kecintaan para generasi, apa istilah Gen Z. Kurang ngerti saya, aku ada gennya Gen Z. Gen A-nya kapan? Jadi saya yakin dia akan sukses. Dan sebagai wartawan yang sangat berperan di politik, nasihat saya hanya satu. Prinsip jurnalistik yang benar. Tidak berpihak ke calon yang manapun. Tidak ikut partai politik manapun. Apalagi jadi tim pemenang atau juru bicara, itu udah bukan wartawan lagi bagi saya. Wartawan itu saya tidak akan menjadi corong atau juru bicara kelompok manapun, agama manapun, suku manapun, apalagi partai politik manapun. Saya milik seluruh, saya hanya berpihak kepada publik, saya hanya berpihak kepada masyarakat. Dan itu Najwa relatif bisa melaksanakannya sampai hari ini. Karena itu saya berharap dialah yang akan merajai era akan datang. Setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada eranya. Dan saya harap ke depan era dari Najwa Shihab. Saya ingatkan sama seluruh insan pers, insan media, bahwa media itu punya peran penting dalam demokrasi. Kalau media tidak lagi tergantung kepada kode etiknya, maka demokrasi itu atau bangsa itu sudah terancam mendapatkan bencana. Dan itu dikatakan bukan oleh saya, tapi David Brand, politisi Amerika. Kita ketemu di lain waktu. Hampir saya bilang kita ketemu LC yang akan datang. Nggak jadi di lain waktu. Kecuali Najwa undang lagi tahun depan. Sampai ketemu.